Matahari sore menyorot bangunan putih bergaya Belanda. Ada sepeda ontel dan tawa wisatawan yang terdengar riang. Tapi apa kamu tahu? Di bawah batu-batu yang kamu pijak, tersimpan jejak darah, jeritan, dan arwah yang tidak pernah benar-benar pergi. Kota tua Jakarta bukan sekedar tempat wisata. Ini adalah jantung tua Batavia, tempat lahirnya sejarah panjang yang manis sekaligus getir. Dari kejayaan Jayakarta, kolonialisme VOC, pembantaian berdarah, hingga kisah-kisah horor yang bertahan ratusan tahun. Kita akan membuka lembaran itu, bukan hanya tentang fakta sejarah, tapi juga tentang suara-suara yang masih terdengar di balik dindingnya. Sebelum disebut Jakarta, wilayah ini adalah pelabuhan Sunda Kelapa, tahun 1527. Panglima Fathahillah dari Kesultanan Demak mengusir Portugis yang mencoba menguasai pelabuhan strategis ini. Sejak saat itu, namanya diganti menjadi Jayakarta, artinya kemenangan yang sempurna. Pelabuhan ini hidup, ramai, dan menjadi tempat bertemunya pedagang Arab, India, Tiongkok, dan pribumi. Bau rempah, teriakan nelayan, dan denting logam emas menghiasi dermaga. Namun legenda berkata, di bawah dermaga tua Sunda Kelapa, sering terlihat bayangan prajurit bersorban yang berjalan di atas air, menatap ke arah lautan. Mereka disebut sebagai arwah para pejuang Jayakarta yang gugur, menjaga gerbang kota hingga hari ini. Tahun 1619, VOC menyerang Jayakarta. Kota dihancurkan, penduduk diusir, dan banyak yang terbunuh. Dari abu dan puing-puing itulah lahir kota baru, bernama Batavia. Batavia dibangun dengan gaya kota Eropa, kanal-kanal panjang, benteng kokoh, dan balai kota yang megah, yang kini dikenal sebagai Museum Fathahillah. Kota ini menjadi pusat perdagangan dunia dan disebut Ratu dari Timur. Tapi kota megah ini dibangun di atas darah dari ribuan pekerja paksa, budak, dan penduduk lokal yang menjadi korban. Dan hingga kini ada cerita aneh yang tidak pernah berhenti. Saat kanal digali, airnya berubah menjadi kemerahan, seperti mengingatkan pada darah yang dulu mengalir di sana. Oktober tahun 1740 menjadi titik kelam. VOC menganggap populasi Tionghoa mengancam kekuasaan. Ribuan orang dibantai, rumah mereka dibakar, darah mengalir di jalan-jalan Batavia. Hingga kini di beberapa gang sempit dekat Kali Besar, warga sering melihat arak-arakan bayangan. Pasar malam dengan lampion merah, suara musik, lalu hilang begitu saja. Beberapa penarik beca mengaku mereka pernah melewati pasar hantu itu. Dan saat kembali menoleh, hanya ada tembok kusam dan jalan kosong. Di kota tua terdapat beberapa museum. Salah satunya adalah Museum Sejarah Jakarta atau lebih dikenal sebagai Museum Fathahillah. Museum Fathahillah dulunya adalah Stadwis Batavia, dibangun oleh VOC pada tahun 1707 sampai 1710. Bangunan ini berfungsi sebagai balai kota, kantor pengadilan, penjara bawah tanah, dan gudang penyimpanan logistik. Arsitekturnya mengikuti gaya klasik Belanda, mirip dengan Dam Palace di Amsterdam. Bangunan utama itu memiliki luas sekitar 1.300 meter, dengan halaman luas menghadap ke alun-alun yang sekarang dikenal sebagai Taman Fathahillah. Museum Fathahillah diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tanggal 30 Maret 1974. Museum ini menyimpan lebih dari 23.000 artefak prasejarah, seperti Kerajaan Tarumanegara, Pajajaran, era VOC, hingga kemerdekaan Indonesia. Museum Fathahillah bukan cuma bangunan tua, ia adalah saksi bisu perjalanan panjang Batavia. Dengan lapis administrasi, peradilan, penderitaan, hingga masa kemerdekaan dan upaya pelestarian budaya. Koleksinya yang kaya menjadi portal visual dan tekstual ke masa lalu Jakarta.
Di bawah Museum Fathahillah terdapat penjara bawah tanah. Inilah tempat VOC menyiksa, mengurung, dan mengeksekusi para tawanan. Pejuang pribumi, budak melawan, atau siapa saja yang dianggap musuh. Dinding tebal menyimpan bau besi karat, rantai-rantai yang masih tergantung, dan hawa di dalamnya itu selalu lembab. Ruangan ini tingginya hanya sekitar 1,2 meter, memaksa tahanan untuk terus duduk atau jongkok. Tidak ada jendela dan tidak ada sinar matahari. Air laut dari kanal merembes masuk, membuat lantai selalu basah. Banyak tahanan yang meninggal, bukan karena dihukum mati, tapi karena penyakit kulit, kelaparan, dan penyiksaan secara perlahan. VOC dikenal kejam dalam mempertahankan kekuasaannya. Di penjara ini mereka menggunakan berbagai metode penyiksaan, seperti rantai besi di leher dan di tangan, lalu dipaku ke dinding. Tahanan dipaksa minum air asin, yang membuat mereka kehausan hingga dehidrasi. Ada yang digantung terbalik juga hingga pingsan. Saat air pasang, beberapa ruangan sengaja dibiarkan tergenang, membuat para tahanan perlahan tenggelam dalam air hitam berbau amis. Hingga saat ini, banyak saksi mendengar suara rantai diseret saat malam hari. Ada yang melihat bayangan hitam merayap di sudut sel, bahkan ada turis yang tiba-tiba pingsan karena merasa lehernya dicekik dari belakang. Ada juga yang percaya kalau penjara bawah tanah ini bukan hanya tempat penahanan, tapi juga pintu ke dunia arwah. Karena ratusan nyawa yang mati tanpa pengadilan, roh mereka konon tidak pernah tenang. Dan ada beberapa orang yang datang ke sini mengatakan, auranya berat, panas sekaligus dingin, seperti ada yang mengawasi setiap pengunjung. Di malam tertentu, terutama pada saat hujan deras dan air kanal naik, beberapa orang mendengar suara air menetes dalam sel kosong, padahal semua kerannya tertutup. Kini, penjara bawah tanah Museum Fathahillah menjadi bagian dari tur sejarah. Borgol berkarat, rantai, dan ruangan pengap itu tidak pernah diperbaiki, hanya dijaga sebagai pengingat tentang kejamnya kolonialisme VOC, tentang perjuangan pribumi yang mati tanpa suara, tentang harga kemerdekaan yang dibayar dengan penderitaan yang tidak terhitung. Setelah Indonesia merdeka, kota tua sempat terlantar. Banyak bangunan kosong yang dijadikan gudang atau dibiarkan rusak. Lalu pada tahun 1970-an, revitalisasi dimulai. Kini kota tua menjadi tempat nongkrong, wisata sejarah, dan pusat seni. Hingga kini kota tua Jakarta tetap menjadi magnet. Sejarah dan mistisnya selalu menyatu.